Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas materi tentang marhabannya Ramadan, bulan Ramadan penuh hikmah. Ini akan lebih sesuai, nanti lebih pas untuk kita praktekkan di Ramadan yang akan datang ya. Sebelumnya di channel Pak Iki juga sudah dibahas tentang bulan Ramadan seluk-beluknya, bisa dicek lagi di video sebelumnya. Sekarang kita lebih ke materi formalnya yang akan kita pelajari. Ya, sebelumnya sudah pernah Pak Iki bahas, Ramadan itu adalah bulan paling mulia. Ramadan asal katanya dari kata romad yang artinya membakar. Apa yang dibakar, Pak? Dosa-dosa kita diganti oleh pahala yang luar biasa besar. Ketika bulan Ramadan, maka pintu neraka ditutup rapat-rapat, pintu surga, pintu ampunan dibuka lebar-lebar, dan pahalanya berlipat ganda sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk beribadah di bulan itu. Ya, ketika bulan Ramadan seneng nggak? Seneng tentu aja, apalagi nanti dapat barang-barang baru, dapat THR. Tapi lebih utama senangnya karena pahalanya nanti ya nak ya, yang luar biasa besar kita dapat. Nah, kita sekarang fokus ke arti puasa, ketentuan puasa, manfaat puasa dan hikmah puasa. Jadi di materi ini di kelas 5 yang sekarang kita fokus membahas tentang puasa. Apakah arti puasa? Puasa tidak makan, puasa tidak minum, dan juga segala sesuatu yang membatalkan puasa tidak kita kerjakan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Kapan terbit fajar, Pak Iki? Ketika azan subuh. Jadi alarm mulainya puasa adalah azan subuh, dan alarm ketika buka puasa adalah azan maghrib. Nah, 10 menit sebelum azan subuh itu ada waktu namanya imsak. Berhenti artinya imsak tuh. Jadi sebelum mulai bel kita udah siap-siap dulu nih, udah nggak makan, udah nggak minum ya. Jadi kita sudah lebih siap untuk berpuasa. Ini tanda imsak. Seperti itu ya, sorry dan solihah. Nah, puasa ada 3 macam puasa. Yang pertama puasa wajib. Puasa Ramadan di bulan Ramadan itu hukumnya wajib. Puasa nazar. Misalnya apa itu nazar, Pak? Nazar itu ketika kita mempunyai permohonan yang terkabul. Misalnya kita nazar kepada Allah, ya Allah, kalau misalnya saya ranking 1, nanti saya mau puasa 3 hari. Benar ranking 1. Puasa 3 hari karena kita sudah punya nazar. Puasa kifarat, Pak, apa kifarat? Kifarat itu adalah ketika kita melaksanakan sesuatu yang dilarang sama Allah. Itu nanti di materinya di fikih lebih mendalam ya. Jadi ada balasannya kepada manusia, ada juga untuk Allah, itu kifarat, kita harus membayarnya juga. Dan terakhir puasa qadha. Nah, yang kemarin perempuan haid tidak berpuasa misalnya seminggu, maka wajib mengqadha puasanya selama seminggu di bulan-bulan yang lain. Cuman ada yang puasa ya, yang qadha ya. Sholat tidak ada qadha, makanya harus kita laksanakan dalam keadaan apapun. Sholat itu, sholatlah sebelum disolatkan. Kalau puasa beda, bisa diqadha di hari yang lain.
Itu puasa wajib. Selanjutnya puasa sunnah. Senin Kamis misalnya, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, nih haji ini bentar lagi kita mau lebaran haji. Kemudian dan puasa 10 Muharram. Nah, kemudian puasa ada juga yang haram. Ketika Idul Fitri 1 Syawal, orang lain lagi pada makan opor, rendang, sambal goreng ati, ini malah puasa. Jadi haram, nggak boleh puasa di hari Lebaran, nggak boleh. Idul Fitri ataupun Idul Adha, hari tasyrik ya ibaratnya ya, tidak boleh, haram berpuasa. Itu contoh puasa yang haram. Nah, secara spesifik kita bahas puasa Ramadan. Ini termasuk dalam rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat dor, siapa tak bayar zakat, kan rugi di akhirat, Allah pasti melaknat. Nauzubillah min dzalik. Jadi puasa itu termasuk salah satu rukun Islam di mana kita wajib atau fardu ain melaksanakannya. Ya, dosanya sangat besar kalau tidak mau berpuasa. Ini karena salah satu rukun Islam, berarti diragukan keislamannya kalau dia tidak mau berpuasa. Nah, ada cara yang ditetapkan untuk umat Islam sebagai tanda masuknya bulan Ramadan ya. Pertama, metode ru'yah atau melihat dengan mata langsung melalui teropong. Jadi udah kelihatan belum nih hilalnya seperti yang biasa ada di berita-berita ya nak ya. Kemudian melalui hisab, ini nggak dilihat langsung tapi dihitung melalui, ada ilmunya namanya ilmu falak ya. Terus juga ada yang menggenapkan menjadi 30 hari. Jadi sudah tidak usah dilihat, tidak usah dihitung, tapi digenapkan saja 30 hari. Tapi kita pemakainya campur ya, biasanya untuk mengikuti sidang isbat yang dilaksanakan oleh pemerintah, keputusannya kita ikuti. Nah, syarat puasa yang pertama, syaratnya itu berarti harus dalam keadaan balik atau cukup umur ya nak ya. Selanjutnya, sebelum itu beragama Islam dulu, jelas ya. Kalau bukan Islam berpuasa, pahalanya nyampe gak pak? Ya, syarat pertamanya harus Islam dulu, berakal. Tidak sah berarti orang yang orang gila dan orang mabuk tidak sah buat berpuasa. Selanjutnya tadi balik ya, dan kuat atau mampu. Jadi kalau yang sudah tua boleh membayar fidyah. Fidyah itu apa pak? Kita memberi orang makan kepada ya orang yang sudah tua misalnya, tidak kuat berpuasa, jadi dia membayar fidyah, memberi makan orang yang berpuasa. Nanti ketentuannya ada lagi yang lebih detailnya. Kemudian syarat sah berpuasa Islam tadi yang memayis, terbalik ya, bisa membedakan baik dan buruk, suci dari haid dan nifas. Haid nggak boleh puasa ya. Nifas itu ketika darah yang sudah keluar ketika melahirkan. Kemudian dalam waktu yang diperbolehkan puasa ya, tidak boleh tadi puasa ketika apa? Ketika lebaran. Pintar, berarti nyambung tadi. Nah, rukun puasa cuma ada 2. Yang pertama niat. Niatnya itu sudah dari habis tarawih semalam sebelumnya ya nak ya, 2 kali biar kuat ketika setelah tarawih sama ketika habis ya, ketika imsak. Nawaitu shauma ghadin an adai fadi syahri ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Ya, harus wajib niat dalam hati dan juga diucapkan ya. Kemudian setelah niat dan menahan. Jadi rukunnya cuma 2. Sudah niat ya, kita tahan laparnya, hausnya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian kita bahas sunnah-sunnah puasa. Sunnah itu apa sih nak? Ya, ini termasuk hukum Islam ya. Hukum Islam tuh ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah.
Jadi kalau wajib perbuatan yang ketika kita kerjakan mendapat pahala dan tidak kita kerjakan mendapat dosa. Sunnah itu perbuatan yang ketika kita kerjakan mendapat pahala dan ketika tidak kita kerjakan tidak mendapat dosa. Tetapi walaupun tidak mendapat dosa, ya sebaiknya dilaksanakan untuk menambah pahala. Apalagi apabila sunnah itu kita mengikuti sunnah yang sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, artinya kita menjadi pengikutnya yang taat. Ya, nah ya. Di sini sunnah yang pertama menyegerakan berbuka. Ya, habis buka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang beneran puasa langsung buru-buru buka. Tapi kelihatan kalau orang yang nggak puasa sama azan maghrib, ayo aja nyantai. Waduh, berarti itu ketahuan nggak puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian berbuka dengan sesuatu yang manis. Jadi Rasulullah SAW berbukanya dengan kurma. Jadi sesuatu yang manis itu bisa mengembalikan tenaga kita. Jadi disunahkan berbuka dengan yang manis. Mengakhirkan sahur. Kalau tadi buka puasa cepet-cepet, kalau sahur jangan sahur jam 1 malam, nanti cepet lapar lagi. Ya kalau bisa mepet-mepet ke imsak oke. Kalau azan subuhnya jam 5 kurang 15 menit, ya udah makan 4:30 udah kenyang lah ya. Karena sebelum imsak kita harus udah siap-siap prepare. Kemudian sholat tarawih dan witir. Nah, ini tarawih nih, apalagi yang 23 rakaat. Bapak paling senang ngelihat anak-anak yang kuat tarawihnya 23 rakaat. Karena kebanyakan anak-anak tidak kuat ya, langsung pada pulang, pada main. Nah, ini tapi Bapak yakin anak-anak Pak Eki ini mah kelas 5 soleh dan solehah semuanya kuat tarawihnya, tidak pulang. Memperbanyak amal kebajikan, sedekah pada fakir miskin dan anak yatim. Kemudian yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan disengaja ya. Berarti kalau tidak disengaja gimana Pak? Yang nggak apa-apa. Tapi nggak disengaja udah berarti ini misalnya kamu lagi masak, yang perempuan bantuin mamanya, nggak sengaja kecobain. Nah itu nggak sengajanya, ya udah jangan ditambahin lagi jadi minum atau ditambahin nasi, batal itu mah. Muntah dengan disengaja, keluar darah haid, gila atau hilang akal, murtad atau keluar dari agama Islam, jelas itu membatalkan puasa. Manfaat puasa apa sih Pak? Sabar ya. Puasa itu kan artinya saum, menahan diri. Jadi ketika orang yang berpuasa harusnya itu dipenuhi jiwanya dengan kesabaran. Ya, ada orang yang bilang sabar itu ada batasnya. Tidak, sabar itu tidak ada batasnya. Untuk orang-orang yang sudah diuji sama Allah, sabar itu apalagi yang setelah seharian terbiasa tanpa makan, tanpa minum, itu sudah paham caranya mengendalikan diri. Tidak boleh marah seharian, tidak boleh emosi, itu tahan. Kudu sabar, umat sabar. Sabar untuk tidak makan dan minum secara berlebihan. Nah ini walaupun sudah berbuka puasa juga hati-hati. Buka puasa ataupun ketika sahur makan masih secukupnya ya. Jangan kebanyakan juga, itu harus ditahan, jangan balas dendam. Sabar menjalani puasa tanpa berkeluh kesah. Aduh lapar, kalau ngeluh terus mah pahalanya nggak ada. Orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa. Wah, orang kayak gimana tuh Pak? 1, suka bohong, berperilaku tidak jujur. Waduh, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita laksanakan, apa yang kita katakan, jujur atau tidaknya. Hati-hati ya nak ya, harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah-marah nih, terpancing emosi, pahalanya puasanya bisa nggak ada nih kalau dalam seharian marah-marah terus. Nah, melihat sesuatu yang kotor, panca indera kita jaga, panca indera mata ya,
melihat yang baik-baik, bibir berkata yang baik-baik, telinga mendengar yang baik-baik. Itu semua panca indera kita juga berpuasa. Mengendalikan diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan dosa. Nah, menghindari dosa berjamaah ya nak ya. Ghibah itu ngomongin orang bisa semuanya kena, semuanya berkurang pahalanya puasanya. Nah, hikmah puasa yang pertama membentuk pribadi rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan rezeki untuk makan buka puasa, diberikan rezeki untuk sahur. Kita ngerti cara rasanya gimana sih saudara-saudara kita yang kelaparan, saudara-saudara kita yang gak bisa makan, gak bisa minum. Kita paham rasanya sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih dermawan, menjadi lebih pengasih. Kita memberikan kepada yang membutuhkan karena kita paham rasanya di posisi seperti itu. Mendidik kedisiplinan. Nah, jelas ya, sholat 5 waktu, puasa juga di waktunya, itu mendidik kita disiplin, tahu waktu, kapan waktunya sholat, kapan waktunya berbuka, kapan waktunya sahur. Itu ada waktunya sehingga kita menjadi disiplin. Mendidik kejujuran, ya jelas, karena kalau tidak jujur pahala puasanya berkurang. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan. Ketika kita puasa, tidak makan dan tidak minum, perut kita itu sedang detox, mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita, sehingga seharian kita tidak makan dan minum, racun dalam tubuh kita juga keluar, kita menjadi sehat. Amin ya rabbal alamin. Mengajarkan sikap sosial yang tinggi kepada sesama, ya apalagi di akhir bulan puasa itu kita diwajibkan juga untuk berzakat fitrah ya. Endingnya kita berpuasa adalah kita mengasihi sesama, dimana kita sikap sosialnya menjadi lebih tinggi. Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa Allahumma fiq ila alamu bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.